selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita meluangkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan renungan. Sebelum memulai renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau kami masih dapat tidur nyenyak semalam dan dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih juga atas curahan Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan renungan ini tanpa kurang suatu apapun. Semoga renungan pada pagi hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami alaskan doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16 yang berbunyi, "Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang, yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat." Dalam bacaan firman pada pagi hari ini kita diperlihatkan momen penting ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid untuk menjadi rasul-rasulnya. Peristiwa tersebut memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan kita sebagai orang percaya dan sebagai bagian dari komunitas umat Allah. Tuhan Yesus berdoa sebelum memilih. Sebelum memilih ke-12 rasul, Tuhan Yesus menghabiskan seluruh malam dalam doa kepada Allah. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya keputusan ini bagi Tuhan Yesus. Sebelum mengambil langkah yang besar, Tuhan Yesus mengomunikasikan hal itu dengan Bapa melalui doa. Ini menjadi teladan bagi kita tentang pentingnya doa dalam pengambilan keputusan. Apapun pilihan yang kita hadapi, besar ataupun kecil, kita diajak untuk melibatkan Tuhan dalam setiap prosesnya. Doa membantu kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan menemukan hikmat-Nya, memastikan bahwa keputusan kita sejalan dan sesuai dengan kehendak-Nya. Pilihan Tuhan Yesus menunjukkan keberagaman. Dalam memilih ke-12 rasul, Tuhan Yesus tidak memilih orang-orang yang berasal dari latar belakang yang sama. Mereka datang dari berbagai latar belakang seperti nelayan, pemungut cukai, bahkan pejuang kemerdekaan. Pilihan Yesus menunjukkan bahwa panggilan Tuhan melampaui latar belakang, profesi, atau status sosial. Ini mengajarkan kita bahwa dalam tubuh Kristus, setiap orang memiliki peran penting, tidak peduli dari mana mereka berasal. Tuhan dapat menggunakan kita semua dengan segala keunikan kita untuk melayani tujuannya yang lebih besar. Kita diundang untuk merangkul keberagaman dalam komunitas iman kita dan melihatnya sebagai kekuatan, bukan sebagai hambatan. Para rasul dipanggil untuk melayani. Setelah memilih ke-12 rasul, Tuhan Yesus turun bersama mereka dan melayani orang banyak yang datang dari berbagai daerah. Mereka yang sakit dan yang dirasuki roh jahat pun menerima pemulihan. Para rasul dipanggil untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam pelayanan. Mereka dipilih tidak hanya untuk menjadi pemimpin, tetapi juga untuk melayani orang lain, menyentuh kehidupan manusia dengan kasih dan kuasa Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil bukan hanya untuk mengikutinya, melainkan juga dipanggil untuk terlibat secara aktif dalam pelayanan kepada sesama, membawa pengharapan, sukacita, kesembuhan, dan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Kisah pemilihan ke-12 rasul ini mengingatkan kita akan pentingnya doa, keberagaman, pelayanan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Kita dipanggil untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, serta untuk mengandalkannya dalam setiap keputusan. Kita juga diajak untuk merangkul keberagaman dalam tubuh Kristus dan melihatnya sebagai sarana untuk memperkaya pelayanan kita. Akhirnya kita diundang untuk melayani dengan penuh kasih, mengikuti teladan Tuhan Yesus yang selalu hadir untuk mereka yang membutuhkan. Marilah kita menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan kesetiaan, terbuka terhadap kehendak-Nya, dan siap melayani dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup renungan dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari renungan ini. Semoga renungan yang kita dengarkan tadi dapat bermanfaat bagi kami. Sebentar kami akan mengakhiri renungan ini dan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Semoga Engkau selalu memberkati dan menuntun kami dalam lindungan-Mu. Bimbing kami selalu dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.